still waiting until everyone is joining. Hi everyone, happy weekend and welcome back to Tatler Indonesia Instagram Live. And today is all about plants, ya kan? Seperti baju nih yang aku pakai hari ini, daun-daun gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, berkebun saat ini menjadi salah satu kegiatan yang digemari nih oleh kita, ya kan? Karena selain menghilangkan stres, berkebun itu juga banyak manfaatnya bagi kesehatan fisik dan juga mental. Dan hari ini saya akan berbincang dengan founder dari Daun Ibu, Frina Hadimulya, mengenai manfaat berkebun di tengah pandemi. Dan beliau juga akan memberikan tips and tricks bagi kalian nih yang baru mulai berkebun, ya kan, dan mau belajar untuk berkebun, mengenal tanaman-tanaman. Nah, selain itu pastikan bahwa kalian stay tune dari awal hingga akhir, karena nantinya ada 3 orang viewers dengan pertanyaan paling menarik akan memenangkan sebuah tanaman kaladium. Nah, menarik banget kan? Makanya jangan lupa untuk tetap nonton karena akan ada berbagai macam pembahasan seru dan dan menarik mengenai tanaman. Oke, kalau gitu langsung aja kita invite Mbak Frina ke live kita. Oke, Mbak Frina udah join, tapi bolehkah request untuk join ke IG live-nya? Coba aku request deh. Oke, we're waiting. Semoga terhubung. Nah, halo Mbak Prina. Hai. Suara aku jelas nggak? Kenapa? Suara aku jelas? Bentar ya, bisa. Ya, jelas. Oke, aku kebetulan hari ini pakai bajunya hijau-hijau juga nih. Wow, matching. Oke, Mbak Frina, apa kabar? Lagi sibuk apa aja sih? Baik. Sibuk bertanam, bercocok tanam sama geng hijau. Tapi seger banget ya, aku lihat di belakang tuh banyak tanaman gitu kan. Jadi kalau lagi pandemi gini kan juga pokoknya ada kesibukan dan seru banget nih bercocok tanam. Nah, Ya. karena kita hari ini akan ngobrol topiknya tuh seputar bercocok tanam, mengenai tanaman. Ya. Oke. Nah, di tengah pandemi ini kan banyak nih teman-teman kita yang menemukan passionnya dalam berkebun. Nah, kalau Mbak Frina sendiri boleh di-share nggak sih sejak kapan tertarik untuk mengoleksi tanaman, ya kan? Dan dari kapan juga bagaimana awal mulanya ketertarikan tersebut tuh dimulai gitu. Sebetulnya sih kalau suka ijo-ijo dari dulu ya, dari dulu lah gitu. Tapi sejak terus terang memang sejak pandemi ini tiba-tiba idenya muncul. Jadi hobi lihat yang ijo-ijo seru banget, dan ternyata nggak cuma jadi hobi tapi ternyata bisa jadi bisnis juga. Nah, itu yang lebih seru lagi. Betul. Nah, mungkin boleh di-share juga nih saat ini jumlah koleksinya tuh udah ada berapa tanaman di rumah? Dan apa aja nih yang paling mahal dan unik? Kalau aku cerita sedikit ya, jadi awalnya tuh betul-betul dari cuman beli janda bolong yang murah, yang lokal. Aku masih ingat sampai sekarang bahwa yang aku pertama kali beli itu janda bolong online, belinya terus cuma 9.000. Sembilan Cuma ribu dapetnya ya, Itu di sembilan tahun ribu. berapa, Mbak? Kemana tahun ke tahun waktu awal pandemi. Waktu Oh, awal pandemi, ya, awal pandemi itu kan belum yang awal banget, belum yang booming, yang itu makin lama kan harga tanaman naik ya, iya. udah gitu terus karena minatnya masyarakat juga meningkat, jadi ya pasti jadi demand-nya kan jadi tinggi. Nah, aku ingat banget dulu tanaman pertama kali yang aku beli secara online itu adalah janda bolong, karena memang menarik banget ya. Janda bolong itu bentuk bentuk daunnya. Janda bolong itu dikenal nama latinnya sebetulnya Monstera Adamsoni. Nah, kalau
di Indonesia jadi janda bolong, seru banget kan namanya. Aku juga Jadi punya Monstera, tapi masih palsu nih Mbak di belakang tuh jadi panjang. nggak apa-apa, biasanya nanti nular loh. Kalau nanti ada satu, pengennya banyak terus, pengen nambah Betul. terus. Gitu terus segitu akhirnya nambah-nambah lalu iseng jadi gini aku mau share sedikit sama teman-teman juga aku juga sama-sama masih belajar ya. Bahwa segala sesuatu kita yang penting mulai dulu, yang penting mulai. Jadi misalnya mau mulai bercocok tanam, mulai menanam, mulai membeli, mulai bisnis atau mulai apapun, mulai dulu yang penting. Jadi waktu itu pun aku mulai beli lalu mulai upload, Bu, bikin Hmm, Instagram, iseng-iseng bikin Instagram, followernya sedikit, lalu iseng aja, pokoknya ya just do it lah istilahnya. ya. Aku posting, lalu tiba-tiba pokoknya setelah itu banyak teman-teman yang mau dong ini, mau dong itu, mau dong ini. Akhirnya aku jadi apa namanya berkelanjutan untuk koleksi, lalu juga untuk berbisnis. Gitu. I see. Nah, bisnisnya ini melalui Instagram ya di apa Betul. @daun_ebook ya kan. Nah, Iya. apa sih Mbak yang menginspirasi nih akhirnya untuk jual beli? Nah, tantangannya apa nih kira-kira di tengah pandemi ini? Tantangannya aku tuh orangnya apa namanya kalau misalnya justru paling paling suka tantangan. Jadi kalau misalnya ada customer yang request atau buyer aku yang request, gue mau ini gitu. Aku Hmm. tuh akan cariin sampai kemanapun sampai dapat. Wah, Walaupun walaupun harus melalui hujan, badai, naik motor atau apapun aku laluin. Pokoknya sampai customer satisfaction tuh nomor satu lah gitu. Pengen hmm, banget kalau dia jadi happy untuk dapetin tanaman yang dia jadi wishlistnya gitu. I see. Nah, kalau untuk Mbak Frina sendiri beli tanamannya itu juga dari luar negeri kah apa di dalam negeri aja? Enggak dong, kita cinta produk-produk Indonesia. Wah, Kita harus kita harus support petani-petani kita. Jadi ya. seiring dengan bisnis ini berjalan, aku jadi banyak kenal petani Hmm, sampai yang apa mungkin seperti kita ketahui bersama ya, kebanyakan kalau di daerah-daerah sini pasti di daerah Bogor, lalu di ya. daerah Cipanas, di Andir tuh banyak sekali petani-petani dan seru sekali. Dan even di Bandung ya, di Bandung itu di Lembang, di mana-mana pokoknya aku akan datengin sampai apa namanya dapat wishlist yang aku cari, aku akan datengin kemanapun. Gitu. Wah, berarti nggak cuma apa ya, maksudnya bisnis ini tuh juga membantu apa petani-petani lokal kita ya Betul, untuk betul, betul, memasarkan barang-barang mereka juga. Nah, betul, Mbak, aku betul. tanya nih, kalau saat ini nih, saat-saat ini kan emang berkebun tuh lagi in banget ya kan, lagi digemarin banget. Nah, kira-kira tanaman hias apa sih yang paling banyak dicari dan kenapa nih tanaman ini tuh banyak digemari? Yang paling dicari waktu itu, jadi memang trennya cukup apa namanya cukup dinamis ya. Jadi kalau awal-awal itu kalau aku nggak salah kebanyakan kaladium. Ya, Hmm, apalagi terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu paling senang dengan warna-warna pink, warna-warna yang apa namanya, yang merah gitu. Pokoknya yang seru-seru lah. Dan ya, memang kalau misalnya untuk beginners, aku menyarankan untuk apa namanya memilih tanaman tuh secara, maksudnya harus tahu jenis tanaman apa yang akan dipilih. Jadi kalau aku saranin, kalau misalnya untuk beginners itu memilih memilih tanaman tuh jenisnya kaladium atau ya. syngonium. Kalau misalnya kaladium tuh mungkin aku akan kasih tahu sedikit kaladium tuh yang seperti ini. Bentar ya. Wah, seru banget nih Mbak, sekalian ditunjukin. Wah, ini kira-kira kaladium kayak gitu. Dan ini juga akan jadi giveaway kamu loh nantinya kalau yang Betul. bisa kasih pertanyaan yang seru, lihat deh. Nih viewers Gitu. kita hari ini yang nonton, pokoknya kalian kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komen. Siapa tahu kalian bisa memenangkan si kaladium ini. Iya. Gitu. Terus ada lagi yang apa namanya yang bagus untuk dimiliki sama beginners yaitu jenis-jenis seperti ini. Ini juga gampang.
ini juga gampang rawatnya, tapi cantik banget dan nggak terlalu mahal. Ini cantik sekali toh. Betul. Tinggal namanya, tinggal disiram sedikit-sedikit atau spray-spray, dia udah hidup gitu. Sih, berarti dia nggak butuh banyak air ya? Nggak usah terlalu banyak. Jadi justru kesalahan nomor satu dalam apa namanya bercocok tanam atau membeli tanaman yaitu overwatering. Kadang-kadang memang aku juga mengakui kalau kita sebagai beginner paling rasanya gini, karena kita sayang tanaman, jadi merasanya kayaknya dia haus deh, kayaknya dia mau disiram deh, padahal dia nggak, dia baik-baik aja. Betul, betul. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya ditaruhnya di ruang tamu, kita kan jadi lihat terus ya, jadi kayaknya pengennya kayaknya belum siram ya, kayaknya belum siram, padahal mereka nggak perlu itu. Betul. Wow. Gitu. Ibu aku juga koleksi anggrek. Waktu awal-awal koleksi itu disiramin terus. Terus aku bilang sama ibu aku kayaknya udah cukup deh, jangan dikasih minum terus. Kata ibu aku, enggak, ini Iya. belum cukup. Iya. Kadang-kadang memang naluri kita saking sayangnya sama tanaman, jadi berasanya mungkin pengen memberikan perhatian ya, tapi Betul. kalau misalnya aku bisa saran apa dikurangi jadwal siramnya dan harus secukupnya sesuai dengan kebutuhan tanaman itu tersebut. Makanya penting membeli tanaman dan menanyakan bagaimana cara merawatnya. Jadi jangan cuma bagus ya, terus udah gitu udah baik gitu, nggak Betul. tanya gimana cara siramnya, gimana cara perawatannya, karena dengan perawatan yang benar dan cara memelihara yang baik, dia akan tumbuh dan akan memberikan keindahan yang maksimal sama kita gitu, walaupun nggak peduli itu murah mahal. Saya aja ini termasuk apa tanaman kesayangan saya karena walaupun nggak terlalu mahal tapi motifnya tuh cantik sekali gitu. Nah seperti itu. Wah, Mbak Ani, aku mau nanya dari seluruh koleksinya Mbak Frina nih, tanaman apa yang paling susah dicari dan dibudidayakan? Biasanya kan orang kalau berkebun itu kan dia suka membudidayakan tanaman kan. Nah, kalau untuk Mbak Frina sendiri apa nih? Kalau sepanjang apa namanya yang aku jalanin gitu ya, karena kan memang daun ibu tuh berawal dari kayak semacam just tip. Ya, Jadi kalau jadi orang ada bisnis apa aku adain lah. Nah sepanjang yang aku jalanin sih mungkin ini kali ya forgetty ini yang ini. Nah ini tuh kecil-kecil cabai rawit pedesnya luar biasa. Ya, kalau itu mungkin cabai rawitnya 10 kali. Ini si kecil aja bisa harganya maksudnya cukup cukup lumayan lah, bisa bisa kisarannya bisa jutaan. Karena mungkin dari bentuknya dan langka gitu ya. Mungkin dan nggak terlalu cepat untuk growing yang terlalu gampang, jadi akhirnya ya, membuat tanamannya jadi rare gitu. Ini cukup ini sih kalau menurut saya ya. Kalau yang lain-lainnya memang ada juga yang mahal, tapi apalagi sekarang menurut saya lagi lumayan eh, trennya ke Monstera. betul. Ya, Banyak banget. Monstera yang biasa itu cukup sekarang cukup banyak. Mungkin ya seperti halnya mungkin pertanian ya, ada musimnya. Jadi misalnya kayak musim kalau di pertanian yang buah-buahan atau mungkin durian itu ada musim bulan-bulannya gitu. Kalau Ya, sekarang tuh Monstera lagi sangat banyak in dijumpai banget. kalau menurut saya. Pantesan, aku juga teman-teman aku di Instagram tuh pada Instagramin Monstera gitu kan. Terus aku tanya ini lagi in apa lagi in season atau gimana? Kata dia iya gitu. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata tanaman itu juga ada seasonnya gitu kan. Iya, betul. Dan terutama kalau misalnya karena kita juga sekarang ada shipping ke luar negeri kan, ada Hmm, shipping ke luar negeri. Nah, untuk petani kalau aku nggak salah ya, jadi untuk beberapa petani ini season season yang mereka nggak terlalu ekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena seasonnya ini kan lagi winter. Jadi jadi tuh. buyernya agak stop untuk pesen apa namanya tanaman-tanaman dari Indonesia. Jadi apa namanya koleksi-koleksinya jadi ya lumayan apa stoknya lumayan banyak lah gitu.
I see. Mm-mm. Wah, Mbak Frina juga akan untuk viewers-viewers kita yang hari ini menonton, mungkin juga ada yang baru mendalami nih bercocok tanam. Nah, boleh Mm-mm. di-share nggak sih Mbak tools atau alat-alat apa aja sih yang digunakan saat Mm-mm. Mm-mm. Nah, soalnya kan kebanyakan mungkin teman-teman kita juga tinggalnya itu dia nggak punya kebun di rumah, dia tinggalnya di apartemen. Nah, kira-kira alat-alat apa aja sih yang cocok untuk digunakan? Ya, jadi kalau misalnya untuk tips-tips ya dari aku, kalau misalnya di apartemen nih, let's say di apartemen pertama, pilihlah tanaman yang mudah untuk dirawat, seperti misalnya nggak terlalu perlu perawatan yang sangat lebih lah, perhatian dia nggak perlu perhatian dari kita terlalu berlebihan gitu. Berbahan. Misalnya, yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya kayak kaladium itu boleh untuk di apartemen. Lalu monstera juga oke kok. Monstera yang seperti ini ya, misalnya monstera yang kayak seperti monstera king, Ya. atau itu gampang, gampang, gampang dipelihara. Terus singonium yang aku bilang. Terus toolsnya yang perlu, oh sansevieria juga oke, itu gampang. Aglonema juga termasuk nggak terlalu rewel lah. Ya. Untuk tools-tools yang perlu dimiliki, yang paling penting ya otomatis adalah water can yang seperti ini. Yang untuk nyiram ya, atau misalnya kalau di rumah ada selang, nah selangnya juga kalau bisa yang kepalanya bisa dipilih Dites gitu ya. memutnya supaya nggak terlalu yang berlebihan airnya. Um, Settingnya harus misting atau yang lebih kecil lah gitu. Ya. Kenapa aku saranin ini? Karena ini ujung kecil ini penting untuk menakar keluarnya air. Kalau misalnya kita pakai yang terlalu besar, kadang-kadang airnya keluarnya besar banget. Kalau aku nggak saranin untuk beginner, karena kan belum bisa naker ya. Ya. Kira-kira, jadi airnya tumpah semua. Akhirnya potnya terlalu basah, mengakibatkan busuk akar gitu. Hmm. Terus seperti ini penting. Ini penting, bisa di marketplace mana aja ada. Ini penting banget untuk misting-misting, untuk memberikan kesegaran sama seperti ini, untuk memberikan kesegaran sama tanaman kita. Terus apalagi ya, scope untuk ya. Ini juga perlu untuk misalnya kalau kita memerlukan untuk scope-scope ini. Ya, Lalu kecil-kecil. beberapa terus yang paling penting, yang kalah pentingnya juga adalah gunting. Kalau misalnya ada yang sekiranya kurang bagus daunnya, ya kita perlu gunting, karena kalau misalnya memang ada satu daun yang berpenyakit, kalau dibiarkan nanti akan nular ke eh, pohon yang lainnya. Terus yang paling penting adalah vitamin ini. Ini bisa di marketplace ada sih. Ini namanya vitamin B1, Ya. penting banget untuk mencegah stres. Nah, jadi bukan bukan cuma orang yang stres, tapi tanaman juga bisa Teman. stres. Ini Wah. penting banget ya untuk tanaman. Ini pemberiannya misalnya kalau kapan harus dikasih vitamin B1? Kalau misalnya terjadi daunnya layu atau mungkin tidak ada perkembangan, boleh dikasih seminggu atau sebulan sekali juga boleh. Dicampur dengan air ya. Ya. Terus, nah sekarang musim hujan. Musim hujan itu rentan dengan tumbuhnya jamur, virus, atau bakteri, atau serangga. Nah, jadi penting banget buat kalian yang baru mulai, tetap harus punya yang namanya insektisida. Ini nanti di marketplace juga ada, kayak gini. Terus ada juga spray yang bisa langsung di spray, kayak gini. Ini juga untuk ngatasin serangga seperti semut, jamur, atau virus-virus lainnya, ulet-ulet yang kadang-kadang mengganggu ya, mengganggu Ya. daun. Ada juga yang anti jamur. Anti jamur ya. Bentar ya, aku ambilin. Nah, Wah, ini juga sip banget. penting seperti ini. Ini penting banget supaya kalau misalnya dengan musim hujan, kelembapan media tanam itu bertambah biasanya.
Jadi kadang-kadang bikin akarnya berjamur dan sebagainya itu bisa bisa digunakan. Terus juga nggak lupa harus kasih vitamin juga untuk ini. Jadi kita daun ibuk juga punya eh, apa namanya serum. Jadi serum untuk tanaman. Jadi Ya. digunakan untuk memberikan nutrisi yang baik untuk tanaman. Gitu. Nah, seperti itu sih. Wah, aku sering lihat juga di Instagram ada orang yang suka ngelapin daun daun Iya, tanaman betul. hiasnya. Nah, itu Hmm. necessary nggak sih, Mbak? Sangat. Dulu kalau Hmm. kalau boleh jujur, aku dulu ngetawain juga kalau orang dulu zaman dulu ya, aku belum belum masuk ke apa namanya ke dunia tanaman ini, aku ngetawain kok bisa mau ini sih ngelapin tanaman apa daun-daunnya. Ternyata itu penting banget. Kenapa? Karena jadi daun yang kotor, daun yang kadang-kadang nggak kelihatan itu justru ada hamanya. Hmm. Nah, jadi bukan karena keindahan aja, bukan bukan untuk keindahan aja. Memang kalau misalnya sering dilap itu akan shiny kan, akan Ya. cantik gitu otomatis. Tetapi bukan hanya kegunaannya bukan hanya untuk cantik, tetapi juga untuk kesehatan daun dan kesehatan plants itu sendiri. Kenapa? Karena di permukaan daun kadang-kadang kita nggak kelihatan itu ada seperti karat apa gitu ya yang di permukaan daun yang kita nggak bisa lihat. Caranya kalau misalnya apa namanya teman-teman mau lap daunnya secara pelan-pelan ambil spons yang bagian halusnya ya itu Ya. boleh pakai sedikit cairan sabun cuci tangan Oh. sabun cuci Mm-mm. piring bukan sabun cuci tangan sabun cuci piring itu tetes tetes aja berapa berapa tetes campur dengan air lalu masukkan sponnya lalu lap daunnya depan sama belakang itu akan Wah, bikin bukan hanya daunnya jadi shiny, jadi cantik, jadi sehat, tetapi juga ya nggak bebas dari hama. oke. Iya, soalnya kalau aku lihat di Instagram itu dielap tuh kok jadi makin mengkilat. Ternyata itu Iya, juga iya, iya. necessary Itu ya. penting. Itu penting. Aku Oke. pun kalau misalnya mau kirim ke customer gitu ya, mau kirim ke buyer sebelum aku kirim, aku lapin daunnya dulu. Kadang-kadang batangnya juga apa dilap dulu lah supaya nggak kotor. I see. Nah, kalau untuk viewers kita nih Mbak yang saat ini mungkin mereka selain senang berkebun, mereka juga mau memasuki dunia bisnis nih, mau ngejual tanaman hias. Nah, kalau dari Mbak Frina sendiri yang sudah menjalani bisnis tanaman hias ini ada pesan-pesan nggak nih, kayak tips and tricksnya kalau misalnya memulai untuk menjual tanaman hias? Hmm. Yang pertama, gunakanlah sosial media ya, udah pasti ya. Ya, Karena kalau misalnya tanpa sosial media, mungkin bisa, tetapi mungkin agak lebih lambat. Nah, gua apa namanya buatlah Instagram, lalu posting foto-foto yang kalau boleh jujur ya, jadi tidak perlu mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang aduh gimana nih caranya supaya nggak usah nggak mau modal dulu gitu. Misalnya saya ya. nggak mau apa ya nggak apa-apa caranya jalan-jalan ke nursery atau jalan-jalan ke ini fotoin tanya harganya terus posting di Instagram yang baru dibuat terus jangan lupa catat harganya jadi kalau misalnya nanti suatu saat apa namanya ada yang beli bisa tiba-tiba ada yang respon nih ya udah beli ke tempat yang itu atau beli ke tempat yang lain tapi udah tahu harganya kurang lebih seperti apa gitu. I see. Berarti kita nggak Terus harus juga punya dulu, koleksi dulu ya. Berarti kita bisa, kalau ya. menurut aku itu seperti yang aku bilang tadi, aku bilang segala sesuatu yang mulai aja dulu mulainya dengan nggak ada dengan dan tanpa modal bisa kok. Semangat. Wah, aku juga terinspirasi nih gara-gara Mbak Frina. Tapi bukan terinspirasi ngejual sih, tapi aku benar-benar emang kepengen banget berkebun. Nah, karena ini tuh kita juga pengen ngomongin kan apa positif impact-nya dari berkebun di tengah pandemi ini apa aja sih, gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Frina sendiri gimana? Yang Dampak positif. positifnya banyak banget ya. Positifnya tentu saja karena kita sekarang lagi stay home, lagi di rumah aja. Jadi berkebun itu adalah salah satu kegiatan yang sangat positif. Positifnya kenapa positif? Karena itu bisa meningkatkan itu loh, meningkatkan hormon
kebahagiaan, yaitu endorfin. Nah, Ya. jadi di rumah tanpa harus stres, kita bisa memulai kegiatan ini tanpa harus nggak perlu mahal kok. Jadi beli tanaman yang kalian suka, yang kalian mau. Lalu ini juga berkebun itu bisa melatih kesabaran. Kenapa? Karena kita jadi mencintai proses. Apalagi kalau misalnya kita tanamnya dari betul-betul dari misalnya dari bonggol atau dari biji, dari betul-betul dari awal ya. Kita akan mencintai proses dan akan belajar jadi sabar. Terus ya, berkebun pun bisa membuat kita lebih dekat dengan alam, melihat hijau-hijau, melihat apa namanya, memegang daun, lalu memegang tanah ya, dan kadang-kadang karena ini alam, jadi kadang-kadang bisa juga keluar keluar yang namanya ada ulet, ada ya itu Iya. jadi apa ya, jadi sesuatu yang mungkin kita nggak pernah dulu megang ulet, paling geli. Cuman kadang-kadang ya kalau sekarang udah bercocok tanam, udah berkebun, keluar tuh kadang-kadang ya, pernah saya sempat kepegang pun ada. Wah, Gitu. nah ini kan apa Mbak ada tips lagi nggak? Sorry, aku Mm-mm. potong. Terus apa ya, bisa melatih daya ingat juga, lalu memberikan apa ya, memberikan kita jadi rasa bersyukur lebih baik, lalu melatih melatih ke apa, membuat kita jadi appreciate banyak hal ya. Jadi ternyata dengan di rumah aja kita bisa appreciate banyak hal, kita bisa berkebun, malah kalau apalagi kalau berkebunnya bisa menghasilkan pundi-pundi. Ya, betul, betul. Jadi hobi tapi yang menghasilkan, gitu Betul, ya. betul, betul. Ya, jadi nggak akan kebuang tuh waktu. Nah, aku juga mau tanya nih Mbak, kan banyak juga mungkin viewers kita yang tinggalnya di apartemen. Nah, kira-kira kalau Hmm. mereka nih mau bercocok tanam, kira-kira Hmm. tanaman apa sih yang cocok untuk di indoor? Nah, kalau misalnya Hmm. aku mau masukin tanaman nih ke kamar Hmm. gitu, kira-kira apa nih yang cocok tanamannya? Jadi basically sih semua tanaman sebetulnya bisa di indoor Mm-mm. ya, tetapi dengan catatan sirkulasi udara mesti baik. Lalu kalau memang memutuskan untuk di indoor, nah sinar matahari harus masuk. Jadi lebih Ya. baik kalau selain pemilihan tanaman yang cocok untuk di indoor, apa juga sebisa mungkin ditaruh di dekat sinar matahari pagi untuk tanaman Mm, tertentu ya, gitu. Jadi ya. tetap dapat sinar matahari, lalu sering dibuka ininya apa, apartemennya, buka pintunya misalnya mungkin dari pagi sampai jam 10 gitu. Jadi tetap dia dapat sirkulasi udara, jangan karena kita pengen mandangin terus lalu di AC terus, ya itu nggak akan bertahan. Betul. Uh, Sih, oke. Mbak, nah, aku kan juga itu. aku juga lihat apa di Instagramnya Daun Ibu. Kalau ada Uh-uh. yang namanya sistem adopting. Ya, Nah, kalau sistem adopting tuh apa sih Mbak? Boleh di-share nggak? sebetulnya bahasa adopting itu kalau di dunia apa berkebun itu maksudnya terjual sih. Jadi adopted yang Oh, I maksudnya see. sudah diadopt gitu sama apa, Ya, ya. mama mama barunya. Seperti itu. Oke. Nah, aku juga pengen nanya perkembangan tanaman hias nih di Indonesia nih, khususnya di Jakarta. Apakah tren ini tuh akan berkelanjutan Mbak ke depannya? Kalau aku lihat dari perkembangan pandemi sampai hari ini gitu ya, dan new normal kita memang sudah, maksudnya kita udah memasuki era new normal yang nggak akan sama lagi seperti yang sebelumnya. Saya rasa saya optimis ini Ya. akan berkelanjutan, dan ya mungkin kita bisa bilang amin ya, untuk apa, supaya petani-petani di Indonesia bisa diuntungkan, bisa dengan adanya tren tanaman ini, kalau bisa jangan cuma tahun ini gitu. Karena yang bikin seru nih, kalau dulu mungkin hanya hanya sekelompok orang yang suka tanaman. Kalau sekarang saya lihat hampir semua punya Semuanya. punya Betul. ya punya green babies lah di rumahnya, walaupun cuma sedikit, walaupun juga, tapi punya gitu.
Nah, itu yang seru banget. Wah, oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Tapi Hmm. sebelumnya, viewers kita jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komen karena viewers dengan pertanyaan paling menarik akan memenangkan kaladium. Gitu. Yeay. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku, Mbak Prina. What's next nih for you and Daun Ebook nih? Apakah ada rencana mungkin untuk buka toko? Um, ya untuk saat ini kita pengen online basis sih, pengennya nggak ada toko karena kalau toko juga menurut saya komitmennya lebih tinggi lagi karena saya juga seorang ibu, seorang apa entrepreneur makanan juga dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus dikerjakan gitu. Jadi saya rasa dengan online seperti ini aja udah cukup oke sih. Misalkan kita eh, apa kerjakan segala sesuatu dengan inilah dengan maksimal. I see. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari viewers kita, Ical Craft katanya mau nanya dong Kak, kalau misalnya dielap dengan cairan khusus, apakah tidak merusak lapisan daun? Karena kadang jika dibersihkan dengan air saja, sering ada noda yang membekas di daunnya. Nah, gimana Mbak Frina? Nah, ya kalau saran saya itu tadi pakai cairan cuci piring sedikit aja, jangan terlalu banyak ya, jangan sampai berbusa yang takutnya juga merusak kandungannya. Jadi hanya untuk membersihkan saja. Kalau misalnya memang nggak mau ada bekasnya, setelah dibersihkan gunakan kapas untuk Hmm, mengeringkannya langsung karena sebetulnya bekas itu mungkin bekas dari air ya. ya, Air kan mungkin juga berbeda-beda setiap daerah, setiap area, mungkin ada yang kadar asamnya terlalu tinggi gitu. I see. Hmm. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Jason Nat underscore. Ya. Apakah Hmm. semua tanaman bisa dengan media tanah yang sama? Hmm. Sebetulnya sih itu untuk udah level apa maksudnya bukan beginner lagi ya kalau ini bisa yang memilih media tanam, tapi biasanya kalau kita sudah membeli apa tanaman di nursery atau di tempat tertentu, dia juga udah langsung menyediakan media tanamnya, tetapi sebetulnya ada beberapa tips ya kalau untuk misalnya tanaman-tanaman yang seperti kilo, gitu, philodendron, itu mereka cukup dengan sekam. Sekam, sekam itu seperti ini. Nih, sekam. Jadi kadang-kadang nggak perlu unsur tanah kok. Jadi hanya sekam, lalu namanya ini andam, nih seperti potongan-potongan daun apa kepotongan kayu ya. Jadi Ya, mereka udah menyimpan air. Jadi nggak perlu unsur tanah untuk pilo-piloan. wah, berarti juga praktis ya kalau untuk di dalam rumah juga nggak nggak pakai tanah pun juga nggak apa-apa gitu Gak maksudnya apa-apa, Mbak. gak apa-apa. Misalkan yang penting, jadi biasanya kalau aku pun masih belajar ya, karena kan masih sering mendalami ini ke petani, sering sharing. Jadi kalau menurut petani yang penting sekam. Jadi sekamnya bisa sekam bakar atau sekam mentah. Sekam Hmm, mentah itu seperti ini. Nah, seperti ini nih, ininya bisa lihat. Jadi sekam ini menyimpan air, jadi penting untuk akar. I see. Mbak, aku juga pengen nanya nih kan daun ibu kan juga jualnya nih ke luar negeri. Nah, Ya. itu kalau biar nggak layu tanamannya gimana Mbak? Nah, Pas jadi dikirim. ada cara tertentu memang juga sudah dibuat ketentuannya oleh apa namanya bea cukai dan Ya. pokoknya yang agensi yang mengurus pengirimannya. Jadi itu kalau misalnya mengirim ke luar negeri itu untuk akar itu harus bersih, tidak dengan jadi dikirim itu dengan tidak dengan pot dan tidak dengan Ya. tanah. Ya, jadi harus apa tanamannya saja dan akarnya saja. Dan akarnya harus bersih, dibersihkan total, setengah kering,
baru Ya, kita bungkus sama lumut. I Hmm. see. Hmm. Wah, aku juga jadi belajar nih. Nah, untuk viewers kita, apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Mbak Frina, ya kan? Siapa tahu nanti nggak ada kesempatan lagi loh. Nah, mungkin Ayo mungkin temannya, itulah. aku juga mau nanya aja sih Mbak. Jadi kalau misalnya untuk pemula nih biasanya kita kan suka cari-cari informasi nih mengenai tanaman. Kayak misalnya aku mau cari informasi tentang tanaman. Nah kalau di daun ebook sendiri itu biasanya ada konsultasi online-nya juga nggak sih? Kalau mau tanya-tanya tentang tanaman gitu. Ada. Jadi biasanya kalau aku bukannya via DM. Jadi kalau misalnya mau cari Hmm. tanaman apa, inginnya seperti apa, eh, nanti aku akan. Jadi setiap kalau di daun ibu, Ya. terutama customer-customer aku ya. Jadi setiap pembelian itu pasti aku nggak akan lepas. Jadi pasti aku akan dampingi Hmm. sampai ada pertanyaan apapun pasti sama aku dijawab dan aku berusaha untuk memberikan ya bimbingan lah gitu. Misalnya bukan yang beli lalu udah bye gitu. Enggak, jadi aku akan selalu memberikan bimbingan, jangan lupa ya ini, jangan lupa ini musim hujan harus dikasih insektisida untuk menghindari jamur-jamur dan lain sebagainya. Jadi aku akan selalu kasih arahan-arahan itu. Wah, oke. Aku seneng banget sih karena juga oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Jason nih. Bagaimana jika kita mempunyai hewan? Apakah akan aman karena takutnya kan ada juga tanaman yang berbahaya kan untuk hewan. Terus takutnya juga diberantakin nih. Nah itu kira-kira gimana Mbak? Kalau takut diberantakin ya kita harus arahkan hewan peliharaan kita jangan ke arah itu. Jadi usahakan penempatannya jangan di bawah. Usahakan menggunakan stand apa kayak stand seperti itu supaya drainasinya tetap tetap ada di bawahnya dan sirkulasinya tetap baik, tapi ditaruhnya di atas. Jadi sehingga tidak membahayakan. Ada terus terang memang ada beberapa tanaman yang cukup berbahaya kalau dimakan sama binatangnya, terutama ya sebetulnya sih nggak cuma binatang ya, even manusia juga kalau misalnya sampai kayak kemakan ya ada juga pasti tanaman yang berbahaya. Ya betul. Heeh. Dinikmati aja. Cuman kalau hewan kan memang kita harus ekstra hati-hati. Jadi buatlah area tertentu yang khusus tanaman kecintaannya kalian. Jadi pisahkan areanya dengan area hewan peliharaan. Usahakan untuk mereka tidak apa namanya ya, terutama kalau mungkin kalau berantakin masih bisa diberesin, tetapi kalau sampai makan lalu membahayakan kan itu kasihan hewan peliharaan kita ya. Gitu. Ya. Tuh. Nah, ini teman aku tadi ada yang WhatsApp, jangan end dulu, aku mau nanya sama Mbak Frina katanya. Yeay. Tapi mungkin aku mau nanya juga sih, kalau untuk pemula Mbak boleh diulang nggak tadi tanaman apa aja nih yang cocok untuk dibeli nih Ya, jadi namanya? kalau aku boleh saranin kaladium, karena kaladium itu nggak terlalu susah perawatannya. Yang penting harus dia kena matahari pagi, lalu media tanamnya harus selalu lembab. Jadi kalau Hmm, misalnya aku sih biar nggak lupa, mendingan disiram terus gitu setiap hari, tapi sedikit ya. Kalau untuk ya. kaladium, kalau misalnya tergantung daerahnya juga. Kalau misalnya daerahnya panas ya lebih baik tiap hari. Tapi kalau misalnya Hmm, daerahnya cukup lembab ya 2 hari sekali. Atau misalnya daerahnya dingin, dingin banget ya, ya udah 3 hari sekali oke. Yang penting medianya harus selalu dicek harus dalam keadaan lembab. Nah kalau misalnya untuk yang tadi ini apa namanya, ini juga mudah, mudah banget untuk dipelihara. Lalu Sansevieria juga oke, Aglonema juga cukup oke untuk pemula I see. gitu. Nah, ini ada yang nanya nih dari Hesi, katanya Kak, aku mau nanya cara potting yang mungkin yang baik gitu gimana sih Kak sarannya, sama karena dia taruh tanaman di kamar, katanya dia suka bawa keluar tanamannya.
Jadi Hmm. ditaruh di bawah sinar, habis itu dimasukin lagi. Kira-kira ada saran nggak nih? Jadi sebetulnya kalau misalnya memang mau ditaruh di kamar nggak apa-apa, tapi yaitu pemilihan tanamannya harus diperhatikan. Kalau untuk saya pribadi, untuk di kamar, saya taruhnya yang lidah mertua, Sansevieria. Kenapa? Karena selain nggak rewel, nggak perlu terlalu disiram tiap hari. Kan kalau misalnya di kamar kita siram tiap hari kan juga basah kemana-mana ya. Ya. Terus mataharinya dia perlunya cukup oke gitu-gitu aja, nggak terlalu yang rewel. Terus Sansevieria itu dipercaya bisa membersihkan udara. Jadi menurut saya kalau untuk di kamar penting untuk punya Sansevieria karena bisa membersihkan udara-udara yang dari partikel-partikel yang nggak bagus gitu ya. Ya. Terus tadi ada pertanyaan ya akan dipindah-pindah. Kalau boleh saran, tanaman tuh nggak suka dipindah-pindah. Jadi apalagi kalau misalnya tiap hari gitu dipindah-pindah, saya tidak menyarankan. Tetapi kalau misalnya naruhnya di kamar, terus minggu sekali dirotasi itu saya setuju. Hmm. Setuju sekali harus justru. Misalnya nih punya tanaman di kamar yang tanaman kesukaan gitu ya. Nanti seminggu di kamar, seminggu atau berapa hari di luar. Biarin dia mendapat udara pagi, lalu dapat sirkulasi yang baik. Jadi jangan disayang di kamar terus nanti dia kurang vitaminnya. I see. Nah, apakah Hesi ada pertanyaan lagi? Oh, dari Penani 28. Apakah semua tanaman tersebut harus pakai media tanaman tanah? Bagaimana dengan tanaman dengan media air? Ya, itu media tanaman air itu seperti yang namanya kalau di bahasa kita water propagation. Hmm. Saya juga melakukannya. Ada satu, jadi nggak semua tanaman bisa di water propagation. Ada tanaman tertentu yang nggak bisa, yaitu tanaman yang berumbi seperti misalnya kaladium itu Ya. kan umbi basicnya, jadi nggak bisa dimasukin ke air. Tetapi kalau misalnya seperti ini, seperti let's say seperti sirih gading ini bisa. Hmm. Caranya ini kalau mungkin dilihat ini ada akar angin, nah bisa Ya. dikating di sini, masukin ke air, gampang banget. Gampang banget ini dipotong, masukin ke air. Dan bisa jadi banyak kalau setelah akarnya keluar, bisa dimasukin ke media tanam. Media tanam tuh banyak kok yang udah jadi, nggak usah bikin sendiri. Nah, Ya. ini contohnya yang saya lakukan. Nih, kalau misalnya water propagation, nih, seperti ini. Jadi ini saya baru baru lakukan berapa hari. Nah, ini akan keluar akarnya. Jangan Ya. lupa selalu kalau misalnya mau mempropagasi itu harus ada akar anginnya dulu ya. Jadi jangan langsung potong. Nah, akar angin itu seperti ini. Akar angin seperti ini. Ini akar angin. Ini bisa lihat nggak ya? Hmm. Ya. Ini akar angin. Ini akar angin. Nah, baru boleh potong. Potong. Ini juga udah mulai keluar akar anginnya, boleh potong, lalu masukin, nanti akan keluar akarnya, baru boleh pindah ke soil. Ya. Oh, I Masukin ke see. Wah, iya aku juga sering tuh lihat di misalnya kayak di Instagram gitu ya, ada yang dipotong terus dimasukin ke dalam air. Itu juga tadi mewakili pertanyaan aku. Nah, seperti ini. Eh, ini adalah cara untuk memperbanyak tanaman. Misalnya tanaman rambat kita udah banyak banget ke bawah, jadi kita mau cutting lalu mau perbanyak tanaman kita, caranya seperti itu. I see. Nah, ini Hmm. mungkin dua pertanyaan lagi nih. Ada dari Penani 28 juga. Untuk Hmm. tanaman indoor, bagusnya kira-kira medianya tanah atau air ya, Kak Frina? Tergantung tanamannya, tergantung kesukaannya. Hmm. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk menggunakan ini kan sebetulnya secara estetika kayak bersih, cantik, lalu clear ya, nggak akan mungkin nemuin cacing-cacing ya, kecuali ini nggak diganti-ganti airnya. Nah, kalau misalnya untuk
saya bilang dua-duanya bisa ya, tergantung tergantung dari kesukaannya. Lalu kalau mau water propagation itu sebetulnya butuh kesabaran yang lebih lagi karena harus sabar. Nggak bisa ini nih kalau misalnya di water propagation ini nggak bisa langsung tiba-tiba akarnya gondrong gitu keluar, nggak bisa. Harus nunggunya agak-agak agak lebih sabar. Ini air harus diganti setiap hari ya, karena kalau enggak akan membuat jentik-jentik nyamuk jadi apa bersarang di sini. Itu, wah itu penting banget tuh. Jadi untuk Bu Nani, misalnya kalau mau bercocok tanam, tapi medianya air, airnya harus diganti setiap hari. Betul, harus tiap hari. Ya, harus kalau saya sendiri sih tiap hari ganti air. Ya, Malah wah, kalau misalnya dirasa air di rumah nggak terlalu recommended untuk digunakan, kadang harus menggunakan air mineral gitu. Sampai kayak gitu sih. Itu komitmennya. oke. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Ica lagi. Katanya kaladium itu sama dengan alokasia ya, Kak? Beda, beda. Kalau jenis kaladium ya kaladium, kalau alokasia. Kalau alokasia itu seperti apa ya? Saya ada nggak di sini? Alokasia nggak ada. Alokasia itu beda. Jadi yang kaladium itu apa namanya? Tapi sama-sama mereka ada umbi, tapi jenisnya beda. I see. Wah, terima kasih. Oh, mungkin satu kali lagi nih dari Penani 28 katanya airnya harus ada pH-nya nggak ya? Kalau kita cekin pH sih mungkin agak sulit ya, karena kita kan bukan nggak mungkin teman-teman juga nggak se-scientist itu gitu untuk liatin pH. Cuman apa namanya, mungkin saya rasa kalau misalnya kita di rumah tidak menggunakan air itu untuk masak, ya mungkin kalau untuk tanaman kesayangan kita juga mungkin pakai air mineral aja, karena kan yang digunakan juga nggak terlalu banyak sih, sedikit kan. Iya, Jadi alangkah lebih baik mungkin pakai air mineral supaya lebih apa pH-nya lebih netral lah ya. I see. Wah, terima kasih sekali Mbak Frina nih atas waktunya dan senang banget bisa belajar banyak hal mengenai Sama-sama. Aku juga tanaman. sama-sama belajar. Betul. Nah, apa namanya, terima kasih juga untuk viewers kita hari ini yang menonton, yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, untuk pemenangnya akan diumumkan di kolom komen ketika IG Live ini dipublish di IGTV-nya Tetler Indonesia. Jadi, jangan lupa untuk pantengin terus IG kita dan @daun_ebook. Follow ya. IBOOK, jangan lupa. Nah, kalau misalnya mau beli tanaman juga bisa langsung sama Mbak Frina juga. Dan Ya. akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, Mbak. Ya. Terima kasih Oke, Mbak Dina. terima Ya. kasih. Dadah, Oke. Mbak. Thank you our viewers. Bye-bye. Bye. Bye.